dari SMA Negeri 1 Muara. Di video ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang nafja yang dipimpin oleh pembimbing kami yaitu Ibu Irma Tambunan atau Ibu Putri. Nafja adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang artinya adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama ke dalam otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi atas kebiasaan, ketagihan, dan bisa atas ketergantungan. Nafja sering kita lihat banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja, yang dimana kalangan remaja yang masih mengalami pubertas atau perkembangan dari kalangan anak-anak ke kalangan remaja. Kita lihat bisa dari faktor individu. Ya, faktor dari individu itu di mana remaja sedang mengalami perubahan fisik, sedang mengalami perubahan biologik dan perubahan psikologik. Yang dimana remaja ini masih terombang-ambing, yang masih tidak mengalami kepercayaan diri yang kuat atau iman yang kurang kuat. Yang kedua bisa kita lihat dari faktor lingkungan, yaitu contohnya seperti di rumah di mana orang tua yang tidak acuh dalam mendidik anaknya, yang dimana anaknya menjadi kurang didikan dari seorang orang tua. Yang kedua yaitu orang tua yang sering cekcok di dalam rumah tangga yang membuat anaknya menjadi tertekan batin. Yang ketiga di mana orang tua tidak memberikan kebebasan dalam seorang anak itu dalam mengembangkan pikirannya atau bergaul dengan yang luar dengan melakukan tindakan yang positif. Yang kedua di dalam lingkungan seperti di sekolah. Sekolah itu di mana dekat dengan tempat yang ramai atau dekat dengan penjual nafja. Yang kedua, sekolah yang kurang ketat peraturan. Yang ketiga, guru-guru yang tidak memberikan ajaran yang ketat kepada seorang siswa. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yaitu tempat pergaulan, di mana seseorang pengonsumsi nafja ini melakukan tindakan dalam pengancaman dalam seseorang remaja yang masih terlihat dengan baik atau tidak mengalami pengonsumsian nafja atau narkoba. Mereka mengancamnya supaya seseorang remaja yang baik ini untuk bergabung atau terjerumus di dalam pengonsumsian nafja. Berikut dampak negatif penyalahgunaan nafja. Yang pertama seperti dampak fisik, yaitu contohnya dalam gangguan pada sistem saraf atau neurologis. Contohnya seperti kita akan mengalami kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan gangguan kerusakan syaraf keping. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Contohnya seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga yaitu gangguan pada kulit seperti kenalan, alergi, dan eksim. Yang keempat yaitu seperti gangguan pada paru-paru. Periode menstruasi yang ketidakteraturannya menstruasi dan amenorrhea atau tidak datang.
perempuan akan menyebabkan kematian. Yang kedua itu dampak psikis. Contohnya lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayalan, penuh curiga. Yang ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Keempat itu sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang kelima cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dan yang ketiga itu dampak sosialnya, dapat mengganggu mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua yaitu merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Teman-teman atau saudara-saudari, hadapi masa lalu tanpa penyesalan.